Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi. Kali ini bagaimana langkah saya untuk memenangkan kasus. Tapi dalam hal ini adalah suatu perjanjian yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh perusahaan. Dan yang ini berita acaranya karena ada penyimpangan terhadap perjanjian itu, kebenarannya saya uji di Mahkamah Konstitusi. Ternyata di Mahkamah Konstitusi ditanggapi. Bagaimana tanggapannya? Ikuti video berikutnya. Kurang dari sebulan saya mengajukan surat dan dibalas oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi? Itu karena keawaman saya dan ketertekanan pada saat itu, di mana sedianya perusahaan akan memberikan gaji, bahwa perjanjian kedua pihak sepakat terhadap kebijakan pihak pertama yang melakukan skorsing kepada pekerja dengan tetap membayar upah dan hak lainnya yang selama ini diterima sampai ada putusan yang bersifat mengikat dan final di pengadilan Mahkamah Agung. Ternyata belum sampai di Mahkamah Agung, baru kalah di PHI. Ternyata di sana perusahaan sudah tidak membayarkan gaji saya. Alasannya sudah putus di pengadilan hubungan industrial. Kemudian kekecewaan ini saya curahkan dengan menguji ke Mahkamah Konstitusi. Tanggal 17 Februari saja saya surati Mahkamah Konstitusi bla 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 bla, dan kemudian tanggal 8 Maret dibalas. Adapun tanggapan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah bahwa merujuk surat saudara tertanggal 17 Februari perihal permohonan pemeriksaan makna sepakat dalam surat perundingan bipartit berdasarkan arahan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 junto pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang kekuasaannya secara limitatif telah diatur, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa setelah mencermati permohonan saudara yang pada pokoknya mengenai permohonan pemeriksaan makna atau penafsiran kata frasa sepakat yang terdapat dalam surat permohonan bipartit atas nama para pihak perusahaan dan serikat pekerja, hal tersebut bukan kewenangan mahkamah, sehingga mahkamah tidak dapat melanjuti permohonan saudara. Namun demikian, agar permasalahan saudara mendapat penyelesaian lebih lanjut, sebaiknya menempuh cara penyelesaian yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, gitu teman-teman. Jadi usaha saya sedemikian atas tidak dipenuhinya perjanjian bipartit dalam risalah perundingan bipartit, saya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian jadi saya tahu bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai hal-hal tersebut di atas. Demikian yang pernah saya lakukan dengan segala upaya. Selanjutnya akan ada lagi tentang surat-surat dari Komnas HAM dan lain-lain sebagainya, termasuk dari Ombudsman. Oke, terusin ikuti terus video channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.